Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Syarifah Damayanti, NIM E2019-2236. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori penghambat dalam negeri. Teori penghambat dalam negeri adalah suatu faktor yang menghambat pembangunan ekonomi suatu negara yang bersumber dari negara yang sedang berkembang tersebut. Faktor-faktor penghambat dalam negeri yang dapat menjadi penghambat pembangunan antara lain yang pertama penduduk. Penduduk dapat memberikan dampak negatif terhadap pembangunan. Yang pertama, pertambahan penduduk yang diikuti oleh rendahnya produktivitas sektor produksi akan berdampak buruk terhadap pembangunan yang ditandai dengan bertambahnya jumlah pengangguran. Kemudian yang kedua, tingginya jumlah penduduk dengan produktivitas yang rendah akan menyebabkan perkembangan produksi pertanian yang rendah pula. Yang ketiga, ada pertambahan penduduk yang tidak produktif akan menurunkan pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua tentang pertambahan penduduk dan tingkat tabungan. Menurut teori Nelson, bahwa suatu masyarakat dapat melepaskan diri dari the low level equilibrium trap dengan memperbesar tingkat penanaman modal sehingga menimbulkan pertambahan pendapatan nasional yang melebihi jumlah penduduk. Tingkat penanaman modal dapat tercipta melalui tabungan. Sayangnya penambahan jumlah penduduk justru menimbulkan hal sebaliknya, sehingga sulit sekali untuk melepaskan diri dari the level equilibrium trap tersebut. Kemudian yang ketiga ada pertambahan penduduk dan penanaman modal. Para ahli mengatakan bahwa negara berkembang berada posisi yang tidak menguntungkan akibat pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan berpengaruh terhadap corak penanaman modal dan struktur penanaman modal. Yang keempat ada pertambahan penduduk dan pemerataan pendapatan. Hambatan yang dialami adalah pertambahan penduduk yang tinggi akan memperlebar jurang antara golongan di masyarakat. Kemudian yang kelima ada pertambahan penduduk dan pemilihan teknologi. Jadi pemilihan teknologi di sini berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara, karena pemilihan teknologi yang bersifat padat modal membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dibandingkan penggunaan teknologi yang lebih rendah. Jadi negara di sini mempunyai dua pilihan, yakni memaksimalkan penggunaan teknologi atau memaksimalkan penyediaan lapangan kerja, karena keduanya tidak dapat sejalan dengan kondisi penduduk yang padat. Kebanyakan para ahli menyarankan jalan tengah dengan penggunaan teknologi menengah, yaitu teknologi yang mampu meningkatkan produksi sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan. Yang keenam ada pertambahan penduduk dan kebutuhan pangan. Jadi pertambahan penduduk juga akan meningkatkan kebutuhan pangan suatu negara. Artinya itu akan meningkatkan produksi bahan makanan. Banyak kalangan menyaksikan kesanggupan negara berkembang untuk menyediakan tambahan produksi bahan makanan, karena sampai saat ini banyak negara berkembang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka. Akibatnya masih harus mengimpor bahan makanan yang mereka butuhkan. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan dalam suatu negara tersebut. Kemudian yang ketujuh ada perkembangan penduduk dan neraca pembayaran. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pertambahan jumlah penduduk adalah mengurangi jumlah ekspor dan menambah jumlah impor. Hal ini dapat terjadi karena tanah yang sebelumnya digunakan untuk memproduksi bahan-bahan makanan akan digunakan untuk lahan pertanian penyediaan bahan-bahan makanan penduduk. Kemudian apabila negara tersebut tidak mampu menyediakan bahan makanan bagi penduduknya, maka yang diambil alih adalah mengimpor bahan makanan. Akibatnya karena jumlah impor yang lebih banyak dari ekspor, maka negara mengalami defisit neraca pembayaran. Hal ini yang banyak dialami negara-negara berkembang. Kemudian ada dualisme yang ada di negara berkembang, terutama sosial dan teknologi, menimbulkan mekanisme pasar yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sumber daya yang ada tidak dapat digunakan secara efisien. Sebagian negara besar berkembang yang relatif miskin masih menggunakan teknik-teknik yang sederhana dan kegiatan perekonomian mereka, sehingga produktivitas yang dihasilkan pun relatif rendah.
Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat selama bertahun-tahun membatasi kemungkinan perbaikan teknologi produksi maupun organisasi yang pada akhirnya menghambat efisiensi. Kemudian yang terakhir ada lingkungan perangkap kemiskinan. Lingkaran perangkap kemiskinan disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, ketidakmampuan untuk menggerakkan tabungan yang ada. Yang kedua, kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal. Yang ketiga, taraf pendidikan, pengetahuan, dan kemahiran masyarakat yang masih rendah. Ketiga faktor tersebut yang merupakan hambatan terciptanya pembentukan modal dan perkembangan ekonomi yang pesat di negara yang sedang berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.